salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batu dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Jadi kalau orang menuntut ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat yang mengamalkan ilmunya masih dalam waktu suluk atau waktu wiridan hendak wasil kepada Allah Ta'ala, pasti ada ujian-ujiannya. Sama kayak berkomporin, bila berjalan ke hutan, rumput-rumput memberi salam, daun-daun pohonan, batu-batu memberi salam, bahkan memadahkan manfaatnya. Jadi bisa daun niau, ambil aku aja, aku kalau senang baca di parut ya. Yaitu bukan berwirid nambah halawat, waktu suluk hendak menguasai Allah, pasti ujiannya itu. Kalau orang yang tergoda, tertahan di situnya, lalu ambil daun tadi, rumput-rumput tadi olahnya pengobatan, akhirnya kan jadi wasil anak jadi wali jadi timbul jadi penambahan. Tetapi intinya itu kan itu penambahan itu asalnya kan tujuan keamalan, berwiridan, berguru, ada yang membimbing rohaninya. Cuma karena ada cobaan-cobaan yang tadi, ada menangkur pohon lah, gunung lah, macam-macam, akhirnya tertahan di situ. Nah, sedangkan kumpul sini sidin kadang menghiraukan ya, itu karena itu hanya ujian, makanya sidin sampai kuasin lobah karena kadang menghiraukan yang tadi. Dan dalam kurang lebih usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal. Tadi sudah kita lewat. Belum. Sedikit. Tadi kena hadir, aku hadir. Rambutnya. Langsung aja. Apa namanya? Jangan biasa ya. Nah, di antara keramat alim al-arif bin Syekh Haji Zaini Abdul Ghani, di antaranya ada banyak. Satu, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis ini menulis ini ngarang Sidin Irsyad Zain, mengarang Sidin waktu itu hadir menyaksikan langsung. Yang melihat hal yang demikian, kemudian buah tersebut langsung beliau makan. Itu bisa satu dari keramat yang pertama. Yang kedua, pada suatu musim kemarau yang panjang di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada dekat rumah beliau. Jadi bagus ke tanaman pohon pisang di rumah nih. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dalam tidak lama, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Goyang pisang aja, biasa lawas kan goyang pisang. Ada ya. Kita goyang awak itu. Nah, ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamu oleh sahibul bait, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis dimakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani ketika itu, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Yang keempat, pada waktu pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad, haul itu rangkaian yang ke 189 tahun berapa? 189. Kalau ini haul guru yang haul datu yang 189. Di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalan yang akan dilalui oleh Imam Arif Billah Syekh Zaini Abdul Ghani menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini tampak mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga berjalan. Namun apa yang terjadi, meskipun
Sehari sebelum pelaksanaan haul, jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya. Maka dengan tidak dikira dan disangka-sangka, keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah selesai acara, maka keesokan harinya jalan tersebut kembali digenangi air sampai berapa hari lamanya. Musim banjir tuh, sidin anak lewat, tersisih kan, kayak di Solo tersisih. Pas tentang acara banjir ulang. Banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal. Nah, khusus membusuk anak yang tertelan penitik, anak kokot. Orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir sungsang serta meninggal dalam perut ibunya, yang kesemuanya menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka meminta doa dan pertolongan kepada alim alhamdulillah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani. Maka dengan air yang beliau berikan, semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Siapa nih Pak? Demikianlah di antara karamat alim alhamdulillah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani. Cuma ada sebutin lagi mendengar biasanya di buku sebutin kan Anda. Ini halus aja nih lah. Ada apa ini kendala di Bikin aja. Ini ada rumah gue spesial Bang. Dulu waktu Sidin Amul hendak berburu lawan buru ayamnya kandangan. Nah, waktu itu mungkin ada apa? Lagi sakit setelah ekonomi, ini Sidin cangkal begawi tempat mendulang intan. Nah, jadi pas mendulang intan di anak dan lubang langsung cungkulan intan langsung keluar. Sedangkan yang lain bukan kenapa kerja kelehan, bukikan tuh kesini cungkulan. Jadi diri yang lain kan dengki bukan yang lain melihat karena Sidin bina subur banget nih pendulangan Sidin lubang Sidin. Esok harinya diherai orang. Lubang orang yang dengki di behera gitu. Pindah sini ke lubang lain mengalah kan melawannya. Pindah ke lubang lain menabuk dia pulang, cungkulan pulang itu namanya. Diherai orang pulang itu kan pindah pulang Sidin. Di sini mengalah aja. Mana-mana sih pindah, cungkulan intannya gitu. Walaupun diherai orang Sidin mengalah tidak. Tujuannya kadang pasti mengumpulkan intan itu kadang hendak supaya sugih, kadang hendak modal berburu untuk ilmu lawan guru ini kandangan. Itu sebagian yang pernah dengar gitu di kitab manakib sebutinnya. Anda ada cuma ada dijual. Nah, bahasa gue. Bisa kita datangi Rumah siapa? Datangi anaknya guru Bakri, guru Supian di sini. Abang Bahmi itu ya. Ya, habis setelah Gimana dijual? saya berkumpul wafat pada tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, tepat tanggal 10 Agustus 2005 Masehi. Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abrar wa tadammalahu bi rahmati ana illaili wan nahari bi rahmatika ya rahim ya ghaffar. Allahumma alaihi ya karim fi qubuhi ruha wa raihan wal fasha wa ridwan wal basyarata wal aman bi jiwarika rafiqil hannan inna karimul mannan wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.